Berbagai macam show yang akan ditampilkan. The Show, ini baru show. Setiap Kamis jam 12:30 siang hanya di Evo TV. Harus ditindak tegas. Fenomena pejabat nakal kerap terdengar. Ironisnya, oknum pejabat nakal ini menjalin hubungan dengan lawan jenis yang usianya terpaut jauh darinya. Sugar Daddy merupakan sebutan bagi oknum pejabat nakal yang menjalani hubungan dengan remaja putri. Banyak cara yang ia lakukan untuk memuaskan hasrat seksualnya, termasuk melalui video call. Lalu apa sebenarnya sanksi bagi oknum pejabat nakal ini? Pemirsa, kami ingin Anda mendampingi putra-putri Anda karena materi peliputan kami kali ini mengandung konten dewasa. Bersama saya Nindya Karisma, kami akan membahas selengkapnya dalam Ungkap. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata pejabat? Kaya, terhormat, atau berkuasa? Bagaimana jadinya jika di balik itu semua, kasus bermain wanita sering dikaitkan dengan pejabat publik ini? Sugar Daddy, mungkin bagi sebagian orang istilah ini masih terdengar asing. Sebutan Sugar Daddy dipakai untuk pria yang memberi hadiah kepada seorang yang lebih muda atau biasa disebut Sugar Baby. Ia akan memberikan apapun, mulai dari uang, kendaraan roda 2 maupun 4, hingga rumah sekalipun. Sugar Baby tak sekedar menerima, namun dia harus menuruti semua yang diinginkan Sugar Daddy, mulai dari menemani jalan-jalan hingga melakukan hubungan seksual. Tim Ungkap kali ini mencoba untuk turun langsung menyamar sebagai Sugar Baby. Sebut saja Laras. Dia kan pakai uang saku. Oh iya. Jadi misalnya gini, kalau pesawat itu kan aku untuk ganti, kita dapat ganti hotel, dapat ganti dan sisa, gitu. Kemudian dapat uang saku, lah uang saku ini tangguh tuku tiket kamu, gitu. Uang saku untuk beli tiket pesawat kamu, gitu. Oh iya. Tapi kalau nggak nginep mah nggak dapat uang saku karena dia kerja sehari kan sama di Jogja itu. Iya. Cuma dapat tiket bolak-balik aja. Betul. Pada awalnya, Laras mengajak bertemu oknum yang dicurigai sebagai Sugar Daddy. Selang beberapa hari kemudian, oknum pejabat terus menghubungi untuk mengajak Laras dengan modus makan malam. Bahkan oknum pejabat ini mengaku kepada tim bahwa ia masih bekerja di salah satu instansi pemerintahan.
masih di bagian masih apa asisten. mas itu. Iya mas aja. Mulai di rumah kayak wong misalnya kita ngobrol di resto apa di kafe, di rumah kayak wong tahu udah di ropo itu. Oh, Mas aja. Kakaknya, kakak tertua, kakak tertua. kakak pertama, Iya. mas aja. Saya panggil nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Biasanya panggilnya siapa tuh di rumah siapa? Iya, Pak. Udah di sini saya bapak dulu aja Pak, menghormati. Menghormati itu ya kan. Menghormati persahabatan. Menghormati persahabatan. Tapi kalau saya gini ya tetap saya punya bapak mungkin. Ya saya masih menghormati, nggak enak. Enggak, itu menghormati saya itu menghormati permintaan saya gitu. Gitu. Ingin mendapatkan suasana berbeda, itulah alasan Sugar Daddy yang membuat geleng kepala. Kami pun mengikuti mobil target hingga berhenti di salah satu tempat makan di daerah Sleman, Yogyakarta. Kami juga mendapat informasi bahwa para pejabat ini sering datang ke tempat hiburan malam untuk berkencan dengan Sugar Baby. Tim investigasi pun mendatangi salah satu tempat hiburan malam yang berada di wilayah utara Yogyakarta. Kali ini tim bertemu dengan mucikari atau biasa disebut Mami. Mami ini yang akan menyalurkan para gadis muda untuk berkencan dengan pejabat nakal melalui transaksi media sosial seperti chatting dan video call. Dengan kecanggihan teknologi, oknum pejabat nakal ini dengan mudahnya dapat merayu dan membujuk para remaja muda. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus penelusuran tim Ungkap. Hai cantik. Mau kemana mbak? Duh mbak, cantik banget sih. Cewek, sendirian aja. Abang temenin mau? Assalamualaikum cantik. Cewek, seksi banget sih. Masya Allah, cantiknya. Neng, abang halalin yuk. Hai cantik. Mau kemana mbak? Cewek, Cantik banget. sendirian Assalamualaikum. Perkembangan dan kemajuan teknologi di era modern saat ini sering disalahgunakan. Seperti oknum pejabat nakal yang menyalahgunakan kecanggihan teknologi untuk melancarkan aksinya. Sosial media pun dijadikan sarana oleh oknum pejabat nakal. Dalam hal ini, kami menemukan oknum pejabat nakal yang menyalahgunakan kecanggihan teknologi seperti fitur video call sebagai pemuas hasrat seksualitas. Telah viral tweet di media sosial dengan tagar Sugar Daddy. Jika mencari tagar Sugar Daddy, maka akan muncul sederet curhatan hingga penawaran untuk menjadi Sugar Daddy maupun Sugar Baby. Kasus ini tak hanya menyeret oknum pejabat pria, oknum pejabat wanita pun ikut memanfaatkan teknologi yang berkembang, seperti video call sebagai pemuas hasrat seksualnya. Seperti yang dialami oleh Sugar Baby ini, sebut saja Robby. Dirinya sudah hampir 1 tahun terakhir
menjalin hubungan tersembunyi dengan seorang pejabat wanita di wilayah Jakarta Selatan. Paling cuma kalau aku kan cuma analoginya itu cuma ngeladenin apa yang dia mau kan. Kalau dianya mau seperti Kak pengen contohnya, Kak aku pengen lihat badanmu doang kayak gitu. Ya udah videonya dia jauhin, liatin gitu. Udah kayak gitu senang. Tak tanggung-tanggung, Robi telah mendapatkan hadiah berupa barang dan uang hingga mencapai 10 juta rupiah. Media sosial yang saat ini berkembang bak jamur di kalangan masyarakat, selain digunakan untuk hal positif, kini seringkali disalahgunakan oleh oknum tertentu. Buat orang untuk melakukan banyak hal, tapi pada sisi yang lain juga dia bisa menjadi sesuatu yang negatif. Pasti ada konsekuensi dan ada dampaknya. Nah, barangkali salah satu dari dampak negatif dari media sosial itu adalah bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang tanda kutip negatif. Mengapa kemudian media sosial menjadi pilihan? Karena satu, media sosial itu media yang bebas. Kemudian kontrolnya juga jauh lebih susah. Masih penasaran terhadap oknum pejabat nakal yang ditemui Laras? Tim Ungkap mencoba mendatangi kantor tempat pejabat nakal untuk membuktikan apakah benar ia memang bekerja di instansi pemerintahan. Benar saja, saat Laras sampai, pejabat nakal itu baru saja selesai rapat dan menghubungi Laras untuk mengajak bertemu kembali. Halo, Assalamualaikum. Enggak, kalau hari ini pas malah kalau besok malah ada yang hindari, kalau besok Sabtu Minggu malah agenda, kalau dia nanti malam malah nggak ada agenda. Oh gitu. Enaknya di mana ya Mas? Nanti biar saya cari-cari tempat jadi enak. Gampang nanti cari di daerah ini aja. Di mana? Di daerah Jalan Kaliurang kan banyak. Oh, situ aja ya. Nongkrong. Oh iya, tapi fleksibel kan tempat nongkrongnya kayak gimana gitu. Saya sih Buat saya yang lebih terlokalisir gitu loh, gitu. oh iya. Lebih private gitu loh ya, gitu. Iya, baik. Tanpa disangka, saat masih dalam jam kerja, oknum pejabat nakal meminta untuk bertemu dengan Laras. Dan tak tanggung-tanggung, pejabat nakal mengajak Laras ke sebuah mall yang tempatnya berada di luar kota Yogyakarta. Sesampainya di mall, oknum pejabat nakal mengajak Laras memasuki sebuah toko pakaian. Tanpa diduga, pejabat nakal membeli beberapa pakaian untuk hadiah Laras. Tak selesai sampai di situ, Laras juga diajak makan di sebuah restoran mewah. Oknum pejabat nakal terus mencoba untuk mendekati Laras dengan iming-iming sejumlah uang. Penegak hukum hingga saat ini belum dapat mengambil tindakan yang tepat karena permasalahan pejabat nakal masih dianggap sebagai masalah privasi. Sulitnya mencari bukti dari pejabat nakal yang terlapor membuat kasus ini sering didiamkan oleh pihak terkait. Hal ini yang menjadi penyebab maraknya terdengar kasus serupa. Sebenarnya jika cukup bukti yang diterima oleh penegak hukum, pejabat nakal akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sesuai dengan peraturan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 53 tahun 2010. Ironisnya, sampai sekarang belum ada pejabat nakal yang dapat dijerat hukuman karena kurangnya bukti. Jika terdapat pengaduan dan fakta yang kuat dari korban,
Kasus ini dapat dijerat dengan Peraturan Pemerintah DIY Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 3 Angka 6, mengenai menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Jika terbukti menjadi sugar daddy, maka sanksi yang terberat yaitu Pasal 7 Angka 4 huruf E, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Tindakannya ya baru ada tindakan kalau konangan, no tindakan. Tim investigasi ungkap.